dalam Alkitab kita bisa menemukan kisah-kisah yang spektakuler tentang pertolongan Tuhan kepada umatnya. Kita bisa membaca tentang bagaimana Tuhan meluputkan umatnya dari tekanan ataupun jepitan musuh bangsa Israel yang lebih kuat daripada mereka. Kita akan membahas tentang kisah spektakuler dari Yosafat yang bersama-sama dengan pasukan Israel mengalahkan bangsa-bangsa yang lebih kuat, bangsa Amon, bangsa Moab, dan bangsa Meunim. Sebenarnya ketika menyebutkan bangsa-bangsa tadi, Israel ada dalam posisi yang terjepit dan Israel tidak memiliki pengharapan untuk menang. Dalam 2 Tawari 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dicatat bahwa pasukan gabungan ini membuat Yosafat menjadi gemetar, menjadi ketakutan, hilang harapan. Karena bangsa yang besar itu datang untuk menaklukkan Israel. Bayangkanlah dalam keadaan ini tidak berbicara tentang soal kalah dalam peperangan, tetapi berbicara tentang hal-hal yang lebih daripada itu. Nyawa seluruh bangsa Israel menjadi taruhannya. Yosafat betul-betul berada dalam keadaan terjepit. Tetapi apakah Yosafat mengalami kekalahan? Ternyata tidak. Dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai dengan 21, kita akan melihat bagaimana Yosafat yang ada dalam keadaan terjepit malah melejit. Tentu kita akan bertanya, apa yang menjadi kunci keberhasilan daripada Yosafat? Karena keadaan terjepit yang dialami oleh Yosafat adalah keadaan yang mustahil untuk dia kendalikan, atau dia tidak bisa untuk memimpin pasukan Israel, bangsa Israel yang sedikit melawan bangsa-bangsa yang besar ini. Mustahil. Secara hitungan matematis, strategi perang, mereka tidak akan bisa menang. Bahkan nanti kita lihat dalam catatan Alkitab dikatakan Yosafat sangat ketakutan. Tetapi hasil akhir mengatakan yang lain, bahwa Yosafat dalam keadaan terjepit, dia justru malah melejit. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang peperangan Yosafat, bangsa Israel melawan bangsa Moab, Amon, dan Meunim. Bila kita bawa dalam kehidupan kita juga dalam hari-hari kehidupan seringkali berada dalam berbagai peperangan. Tekanan-tekanan hidup, keadaan-keadaan yang sulit, musuh berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Kita bisa mengatakan kita tengah mengalami masalah ekonomi, kita mengalami kekhawatiran tentang masa depan kita dibelenggu oleh ketakutan, atau Anda tengah tertekan oleh karena berbagai persoalan hidup, satu demi satu, silih berganti menekan Anda, sehingga Anda mengatakan bahkan untuk menarik nafas pun tidak bisa. Itulah keadaan terjepit. Yosafat dalam keadaan ini justru dia melejit. Apa yang menjadi rahasianya? Kita akan membahasnya dalam acara Wajah Allah bersama Priyan Listri dengan tema Dijepit Malah Melejit. Seperti biasa saya hendak mengatakan begini, apabila kisah-kisah tertentu dalam Alkitab dicatat bagi kita yang membacanya, sebenarnya ada maksud Tuhan untuk menolong kita untuk mendapatkan pertolongannya dengan caranya lewat kisah-kisah Alkitab, termasuk kisah Yosafat. Hal yang penting untuk mengubah keadaan dari terjepit menjadi melejit adalah pertama-tama, kalau kita baca bagian Alkitab ini, adalah respons kita. Nah, hati-hati karena respons kita biasanya mungkin tidak nampak pada permukaan atau nampak secara langsung dari sikap kita. Tetapi respons kita tetap akan kelihatan daripada sikap kita untuk menghadapi keadaan terjepit itu. Kalau Yosafat, dia mengalami keadaan itu dan respons dia pertama-tama dalam ayat 3. 2 Tawari 20 ayat 3 mengatakan Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut. Nah, dia merespons keadaan itu dengan menjadi takut. Dan wajar saja
Tadi saya mengatakan sebuah bangsa yang besar. Dan ketika peperangan itu terjadi, yang kalah pasti akan diperlakukan dengan sewenang-wenang. Sebab itu wajar apabila Yosafat menjadi takut. Dia akan kehilangan banyak hal, bahkan mungkin nyawanya. Karena itu dia merasa takut. Nah, dalam menghadapi keadaan terjepit, kita juga bisa memiliki respons alami yang mesti kita ketahui. Kenapa kita mesti mengetahui dan memetakannya? Kita bisa memerincinya. Ketika saya terjepit, apa yang saya rasakan? Apakah ketakutan? Apakah keadaan terjepit itu mendorong kita untuk melarikan diri dari persoalan yang kita hadapi, tidak menghadapinya secara langsung? Ataukah keadaan terjepit itu mendorong kita untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, keadaan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan? Atau keadaan itu bisa saja membuat kita merespons dengan putus asa, tidak berbuat apa-apa lagi, pasrah, dan kemudian tidak mau melakukan apa-apa lagi. Nah, respons-respons ini yang harus kita lihat, apakah yang ada dalam diri kita ketika kita tengah menghadapi keadaan terjepit. Kalau Yosafat dalam bacaan kita dikatakan bahwa dia merasa takut. Ketika seseorang merasa takut, maka dia bisa merasa putus asa dan tidak melihat peluang untuk memenangkan situasi atau keadaan tersebut. Sekalipun mungkin dia memiliki potensi untuk mengatasi keadaan itu, tetapi ketakutan yang mempengaruhi dia, yang membelenggu dia, akan membuat dia tidak akan melakukan apa-apa, menjadi lumpuh dan tidak berdaya. Padahal bisa saja ketakutan akan mendorong dia untuk mempertahankan hidupnya. Nah, apabila dia mengenal bahwa ketakutannya justru bisa menjadi sebuah pelecut untuk dia mempertahankan dirinya, maka yang saya katakan bahwa respons kita menentukan bagaimana kita bersikap dalam keadaan terjepit itu. Yang kedua, ketika kita ada dalam keadaan terjepit dan kita kemudian berusaha melarikan diri dari persoalan, satu hal yang mesti dihadapi atau disadari bahwa keadaan-keadaan hidup yang sulit yang menjepit kita terkadang diizinkan Tuhan untuk hadir, karena lewat keadaan-keadaan itu Tuhan hendak membentuk kita. Ketika kita melarikan diri hari ini daripada keadaan sulit yang mestinya kita hadapi, kita akan berhadapan dengan keadaan yang sama mungkin 1 minggu depan, 1 minggu ke depan, atau 1 bulan ke depan. Dan persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak akan pernah selesai. Kita melarikan diri dari sini, kita berjumpa di sana. Seterusnya, sampai kita kemudian berdiri dan menghadapi persoalan-persoalan itu. Putus asa. Putus asa bisa nampak daripada sikap yang tidak berbuat apa-apa, apatis, pasrah, menyerah. Nah, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, ataupun menyalahkan Tuhan, itu juga bisa menjadi respons kita. Yang paling penting dalam keadaan ketika Anda dijepit oleh situasi-situasi hidup yang tidak mudah, kenalilah respons alami yang muncul dalam diri Anda. Dari situ bahwa kemudian kita akan menemukan hal-hal yang bisa menolong kita untuk mengatasi respons alami kita. Tetapi yang pertama, kenalilah, kalau Yosafat, dia menghadapi ketakutan. Dia mengalami ketakutan. Setelah Yosafat melihat respons yang dia rasakan ketika dia mengalami keadaan terjepit itu, maka dia melakukan sebuah tindakan lanjutan. Dan dalam tindakan lanjutan ini dikatakan dalam 2 Tawari 20 pada ayatnya yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, Yosafat memutuskan sesudah itu, karena dia merasa takut, dia tahu dia merasa takut, dia menghadapi rasa takut itu dengan berpaling pada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, ketika Anda menemukan respons alami Anda dalam keadaan terjepit, entah mau melarikan diri, putus asa, menyalahkan orang lain,
kenali itu, lalu tempatkan itu di depan Anda, tetapi jangan biarkan diri Anda masuk ke dalam hal-hal itu lebih dalam. Hal yang kedua yang mesti Anda lakukan adalah kemudian mengeluarkan diri Anda dalam keadaan itu dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Yosafat mencari Tuhan pertama-tama dengan menyerukan berpuasa. Berpuasa di sini tidak hanya menggambarkan tentang bagaimana orang Israel memutuskan untuk tidak makan dan tidak minum, tetapi berpuasa adalah sebuah lambang kerendahan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ketika Yosafat menyerukan untuk berpuasa, sebenarnya dia tengah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, beban hidup ini tidak mampu dia tanggulangi. Dia datang dengan kejujuran dan mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kekuatan bagi dia. Tuhan suka kepada orang-orang yang datang kepadanya dengan rendah hati. Dan berpuasa adalah cara daripada Yosafat untuk mengatasi keadaan dia ketika dia terjepit dengan datang merendahkan diri kepada Tuhan. Mazmur 145 pada ayatnya yang ke-14 menuturkan tentang Tuhan yang mengasihi orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mengalami keadaan-keadaan hidup yang sulit dan membutuhkan Tuhan sebagai pribadi yang menolong. Bunyi daripada Mazmur 145 ayat 14 begini. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Nah, keadaan jatuh adalah keadaan di mana seseorang tidak berdaya. Dan ketika dikatakan bahwa Tuhan penegak bagi semua orang yang tertunduk, maka yang mau digambarkan oleh pemazmur bahwa keadaan-keadaan ini menggambarkan tentang situasi di mana seseorang tidak bisa lagi untuk mengendalikan kehidupannya selain dia datang kepada Tuhan dan berserah. Dikatakan bahwa keadaan hidup yang tidak berdaya bukanlah sebuah keadaan yang memalukan di hadapan Tuhan, tetapi justru keadaan itu akan mendorong Tuhan untuk menolong kita ketika kita merendahkan diri dan datang kepadanya. Dan tindakan daripada Yosua dan seluruh Israel, Yosafat dan seluruh Israel adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berpuasa. Itulah sikap yang Tuhan kehendaki. Ketimbang kita kemudian tenggelam dalam ketakutan, ataupun kita menyalahkan orang lain, berlari dari keadaan hidup yang sulit itu, atau merasa putus asa, maka Yosafat mengatakan bahwa dalam keadaan itu yang mesti kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan menjadi pembela dan penolong kita. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh juga diwujudkan dengan cara berseru kepadanya. Saya mengutip Mazmur 145 pada ayatnya yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat ini mau mengatakan ketika kita berseru kepada Tuhan, kita tengah mendekatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mendengarkan seruan kita. Bahkan di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang akan menolong setiap orang yang berseru atau meminta kepadanya. Istilah dekat di sini berarti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan dalam gambaran kisah Yosafat dikatakan ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka dia mendengarkan dan menolong mereka. Ketika kita datang dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka seruan-seruan kita, doa-doa kita adalah sesuatu yang Tuhan dengar dan Tuhan perhatikan. Mazmur mengatakan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Dekat dan memberikan kekuatan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi ketika Tuhan dekat, Tuhan berada bersama-sama dengan kita, Tuhan ada di pihak kita, maka kekuatan dan kuasa Tuhan itulah yang akan menjadi penolong kita untuk mengatasi situasi yang menjepit.
Yang ketiga, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh berarti mengaku di hadapan Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan kelemahan kita, bahwa kita tidak mampu. Seringkali hal yang kita lakukan ketika ada dalam keadaan terjepit adalah kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu dengan kemampuan kita. Naluri alami kita adalah menyelesaikan segala sesuatu selagi kita mampu dengan kekuatan kita, dengan cara kita. Tetapi keadaan yang terjepit akan membuat kita datang ke hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, untuk keadaan ini betul-betul saya tidak mampu dan saya membutuhkan Tuhan. Orang tidak akan bisa ditolong tanpa dia mengaku bahwa dia membutuhkan pertolongan. Seseorang yang sakit, dia tidak akan bisa disembuhkan sampai dia mengatakan bahwa dirinya sakit dan dia membutuhkan penyembuhan. Demikian juga sikap Tuhan kepada kita. Bukannya Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan ingin supaya kita mengatakannya. Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengatakan, mintalah, carilah, ketuklah. Berarti Tuhan mendorong kita untuk menyatakan apa yang kita butuhkan kepadanya. Dia menyatakan hal itu karena dia rindu untuk memberikan yang baik kepada kita. Dorongan Tuhan Yesus yang mengatakan, mintalah, carilah, ketuklah, disertai dengan jaminan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita dengan memberikan yang baik kepada kita. Sebab itu, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh juga berarti mendorong kita untuk mengakui dan mengatakan, Tuhan, karena saya tidak mampu, saya mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mampu dan mau melakukannya untuk saya. Sesudah Anda mencari Tuhan dengan kesungguhan, maka ada yang harus Anda lakukan sesudah berusaha mencari Tuhan dengan kesungguhan. Hal yang berikut adalah mempercayakan diri Anda dalam iman kepada Tuhan. Kita lihat 2 Tawari 20 ayat 15. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Nah, mempercayakan diri kepada Tuhan itu berarti bahwa kita yakin akan perkataan Tuhan, akan janji Tuhan. Kita mempercayakan diri pada Tuhan, kita percaya pada pribadi Tuhan yang setia dan akan bertindak bagi kita dalam keadaan hidup yang sulit dan ketika kita terjepit. Mengapa dalam keadaan terjepit Allah yang mesti berperang bagi Anda? Dalam sebuah ilustrasi yang sangat terkenal tentang sepasang jejak kaki, seorang perempuan dia bermimpi bahwa pada suatu saat dia berjalan-jalan bersama dengan Tuhan di pantai. Dan sepanjang perjalanan mereka yang menggambarkan perjalanan kehidupan perempuan itu selalu meninggalkan 2 pasang jejak kaki. 1 pasang milik dia dan 1 pasang milik Tuhan. Yang menggelisahkan dia kemudian ketika dia menengok jejak-jejak kaki itu adalah ada saat-saat di mana dia hanya melihat sepasang jejak kaki. Dan karena perjalanan itu menceritakan tentang perjalanan hidupnya, maka dia mengetahui bahwa sepasang jejak kaki itu justru terjadi ketika dia tahu bahwa saat-saat itu dalam perjalanan kehidupannya dia mengalami masa-masa hidup yang sulit. Dia lalu bertanya, mengapa justru dalam keadaan hidup yang sulit saya hanya melihat 1 pasang jejak kaki? Di manakah engkau Tuhan pada saat itu? Lalu Tuhan menjawab dia dan mengatakan, aku bersama-sama denganmu. Tetapi mengapa aku hanya melihat 1 pasang jejak kaki? Bukankah itu jejak kakiku? Tuhan mengatakan, tidak. 1 pasang jejak kaki yang kau lihat adalah jejak kakiku. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau begitu, bila itu adalah jejak kakimu dan aku berjalan bersama denganmu, saat-saat yang sulit
"Di manakah aku?" Lalu Tuhan menjawab dia dengan lembut, "Anakku, pada saat itu aku tengah menggendong engkau." Tuhan berperang bagi kita karena ketika kita terjepit oleh keadaan hidup yang sulit, kita tidak akan mampu untuk melawan. Dan dalam janji kesetiaannya, Tuhanlah yang berperang bagi kita. Dalam bacaan kita dikatakan Tuhan bilang, "Dia yang berdiri nonton dan aku akan berperang." Dan kalau Tuhan berperang bagi Anda, saudara-saudari, kalau Tuhan berperang bagi Anda, silakan Anda buka Alkitab dan lihat. Catatan Alkitab mencatat ketika Tuhan berpihak pada umatnya, maka Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada umatnya. Tidak pernah dalam catatan Alkitab dikatakan saat Tuhan berpihak pada seseorang, pada sekelompok orang, pada suatu bangsa, dan mereka di mana Tuhan berpihak menjadi pihak yang kalah. Sehingga dalam Alkitab ada kata yang terkenal yang mengatakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Tuhan berperang bagi Anda dalam keadaan hidup. Ketika Anda terjepit, Tuhan berperang bagi Anda. Tuhan yang menguatkan Anda dan menolong Anda. Dalam keadaan terjepit, ingatlah bahwa itu bukan peperangan Anda. Bukankah Anda sudah terjepit, tidak mampu, tidak bisa melakukan apa-apa? Itu bukan peperangan Anda. Jangan tetap berbuat seolah-olah itu merupakan peperangan Anda. Itu bukan peperangan Anda. Sebab itu Tuhan mengatakan kepada Yosafat, "Diamlah, dan aku yang berperang untukmu." Tuhan berperang bagi kita. Kita melihatnya. Tuhan berperang dan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan tidak pernah kalah dalam peperangan. Satu hal yang mesti kita lakukan dalam tindakan mempercayakan diri pada Tuhan adalah berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh. Percaya kepada Tuhan. Percaya pada pribadinya yang setia. Karena pribadinya yang setia dekat pada Anda. Percaya pada janji-janjinya. Karena janji-janjinya adalah dirinya sendiri. Diri Tuhan adalah apa yang dia katakan. Sebab apa yang dia katakan adalah apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukan adalah apa yang kita pegang. Dan ketika berdiri teguh, karena kita yakin pribadi Tuhan setia, kita yakin pada janji-janjinya, itulah yang dikatakan kita mempercayakan diri dalam iman kepada Dia. Kita bisa tenang. Kita bisa tenang. Gambaran tentang seekor induk burung dengan anaknya yang berteduh dalam sebuah ceruk atau lubang di batu karang, ketika di luar ombak ganas menerjang batu karang dan angin lebat serta hujan yang deras, tetapi mereka tengah berteduh di dalam sebuah ceruk tanpa terganggu oleh cuaca itu, menggambarkan tentang bagaimana ketenangan dan keteguhan di tengah badai disandarkan pada sebuah kekuatan yang diketahui tidak bisa disentuh oleh kekuatan-kekuatan yang tengah mengamuk. Demikian juga ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan yang kita yakini adalah Tuhan semesta alam. Yang kita yakini adalah Tuhan yang berkuasa. Yang kita yakini adalah Tuhan atas segala bangsa-bangsa. Ketika kita ada dalam keadaan terjepit, keadaan hidup seperti apapun, kita menamakan kesulitan-kesulitan kita. Alkitab mengatakan Tuhan kita adalah nama di atas segala nama. Kita berdiri teguh, percaya bahwa dalam keadaan itu Tuhanlah yang berperang bagi kita dan memberikan kemenangan kepada kita.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Hal terakhir dalam bagian Alkitab ini yang membuat Yosafat mengubah keadaan terjepit menjadi melejit, kemenangan yang spektakuler atas musuh-musuh yang kuat, adalah hal yang mesti kita ingat bahwa syukur kita kepada Tuhan mendahului kemenangan-kemenangan hidup yang besar. Atau syukur kita mendahului apa yang nanti Allah sediakan untuk kebutuhan kita. Saudara-saudara, dalam keadaan terjepit, dalam khotbah minggu lalu tentang bersyukur, saya mengingatkan kita bahwa Tuhan tahu tentang segala sesuatu yang kita butuhkan, ya kan? Dia mengatakan, kita berdiri, kita duduk, kita merenung, kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita mengatakan Tuhan tahu. Pikiran kita Dia kenal sampai ke dalaman hati kita. Itu menandakan bahwa Dia memahami keadaan hidup kita. Dia mengenal kita dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau demikian adanya, maka dorongan untuk bersyukur adalah hal yang masuk akal. Masuk akal sebab kita berhadapan dengan Tuhan yang pribadinya mengasihi kita, yang memberikan dirinya kepada kita, yang mau untuk selalu bersama dengan kita, setia dalam keadaan apapun. Nah, bukankah itu menjadi jaminan bagi kita dan bisa mendorong kita untuk bersyukur? Sebab catatan Alkitab yang kita baca, dalam keadaan Yosafat dan bangsa Israel yang terjepit, mereka belum melihat kemenangan. Mereka berpegang pada janji Tuhan, percaya pada pribadi Tuhan, lalu keluarlah pujian. Pujian dari murid mereka yang kalau kita baca dalam Alkitab, seringkali inilah yang menjadi slogan
atau kata-kata yang diucapkan berulang kali oleh orang-orang Israel, umat Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2 Tawari 20 ayat 21. Mereka menyusun strategi berperang dengan taktik yang mungkin aneh. Paling depan yang ditaruh adalah pasukan yang siap untuk melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ini taktik yang paling aneh dalam peperangan. Sebab bila ditempatkan di depan, mereka akan menjadi umpan yang sangat empuk untuk dibinasakan oleh musuh. Tetapi justru yang terjadi adalah kebalikannya. Ketika pasukan pujian itu ditaruh di depan dan mereka menyanyikan pujian, berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, ayat 22, dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara-saudara, seorang pengkhotbah dia mengatakan begini, bahwa justru ketika dia memfokuskan dirinya bukan pada keadaan, bukan pada kebutuhan-kebutuhan, bahkan ketika dia terjepit dan dia berfokus untuk bersyukur kepada Tuhan, artinya dia memilih mendahulukan bersyukur kepada Tuhan. Justru pada saat itulah dia kemudian melihat bahwa Tuhan menambahkan dalam hidupnya hal-hal yang dibutuhkan. Bersyukur mendahului kemenangan. Bersyukur mendahului kita untuk mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kita mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini dalam tema dijepit malah melejit. Saya percaya bahwa saat ini Tuhan tengah menguatkan Anda, memberikan kembali kepada Anda pengharapan dalam situasi-situasi Anda ketika Anda terjepit. Tuhan selalu menginginkan anak-anaknya mengalami kebaikan dalam hidup ini. Entah apapun kesulitan yang tengah Anda hadapi, Yosafat bisa mengalami kemenangan yang spektakuler. Dan kisah Yosafat dicatat di dalam Alkitab, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Anda. Tuhan memberkati. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai jumpa kembali minggu depan. Shalom.